Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di hari ini firman Tuhan yang kudus akan kembali diperdengarkan kepada kita. Maka sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang tulus dan bersih, kami terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, sabda firman Tuhan di hari ini tertulis di dalam Yehezkiel 37 ayat 23. Yehezkiel 37 ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat terlebih dahulu apakah yang terjadi pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, dalam kitab Yehezkiel 8, di situ dikatakan bahwa bangsa Israel melakukan perbuatan yang sangat-sangat mengecewakan Tuhan. Di bait Allah, mereka menyembah, bahkan sampai menangisi dewa Tamus dan menyembah dewa matahari. Lalu dalam praktek kehidupan sehari-hari pun, mereka juga melakukan berbagai macam kejahatan dan perbuatan-perbuatan perzinahan, sehingga akhirnya Tuhan melalui tangan orang Babel menghancurkan kota Yerusalem dan membuat orang-orang Israel menderita dan tercerai-berai. Hidup orang-orang Israel tak ubahnya seperti tulang-tulang yang kering di dalam kubur. Hidup tercerai-berai di negeri orang, tanpa tujuan dan tanpa pengharapan. Ketika mereka hendak pulang ke kampung mereka, yaitu kota Yerusalem, Yerusalem pun sudah runtuh dan hancur tak bersisa. Begitulah situasi yang sangat mengerikan yang terjadi pada saat itu. Dan dikatakan di dalam bacaan firman Tuhan di hari ini, karena mereka sudah tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala mereka, serta tidak lagi melanggar perintah-perintah Tuhan, maka aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka pulang dan mempersatukan mereka dalam kepemimpinan seorang raja yang bernama Daud. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub. Demikianlah dikatakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan ini kepada kita? Kalau kita berbuat salah, maka wajar jika kita mendapatkan hukuman. Sama seperti orang tua terhadap anaknya. Anak yang melanggar nasihat orang tua, wajar jika mendapatkan hukuman. Dan hukuman yang diberi juga harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Tidaklah juga dapat dibenarkan
kalau ada orang tua yang menghukum anaknya dengan cara memukuli anaknya hanya karena si anak ketiduran sehingga lupa mengantar makanan orang tuanya ke ladang. Tuhan juga tidak sembarangan menjatuhkan hukuman bagi orang Israel. Karena kesalahan yang mereka lakukan adalah kesalahan yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka dengan begitu hebatnya. Tapi mari kita lihat saudara-saudara, setelah Tuhan menghukum, Tuhan kembali menunjukkan kasih dan pengampunannya. Dia bukanlah Tuhan yang membiarkan kita hidup di dalam hukuman, tapi Dia adalah Tuhan yang akan memulihkan hidup orang-orang yang mau berubah. Maka jika saat ini kita merasa hidup kita sedang dihukum oleh Tuhan, kita merasa karena selama ini kita banyak berbuat dosa dan hidup jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan menghukum kita, maka mari berubah dan kembali kepada Tuhan. Tuhan akan menyambut kita saudara-saudara, sama seperti Bapa yang menyambut kedatangan anak yang hilang. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu menyelamatkan hidup kami, dan terang-Mu membawa kami menemukan jalan hidup yang benar. Di saat ini kami kembali berdoa, mendoakan kehidupan jemaat yang Engkau kasihi dimanapun berada. Kami berdoa bagi yang sedang sakit. Semoga jamahan Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang sedang dalam tekanan ekonomi, semoga berkat Tuhan terbuka dan mencukupkan segala kebutuhan hidup dalam hidup kami. Serta kekuatan yang daripada-Mu, kiranya menguatkan seluruh jemaat-Mu dalam menjalani dan menerima kenyataan hidup yang harus kami hadapi. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.